Halo usahawan, seperti biasa balik lagi bareng gue Dinda Hitulita. Pastinya di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita, itunya Halo Entrepreneur. Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang seru juga nih sama founder yang berkecimpung dalam bidang kopi nih. Siapa lagi kalau bukan founder dari Nusantara Agro International Coffee nih. Halo Bang. Halo. Boleh perkenalkan dulu Bang, ke usaha di Aduh, rumah? izin ya. Ya, boleh. Pakai masker ya, kita udah screening ya. Ya, aman. Gimana nih? Perkenalan ya. Oh, mungkin ini. Kalau nama Febriansah kalau nama lengkapnya. Kalau biasa dipanggil teman-teman Febri. Kalau kegiatan ya ini ngurusin kopi lah, ngurusin kopi di beberapa daerah di Indonesia. Makanya kita pakai nama Nusantara kan. Boleh Bang, terakhir nih, pendidikan terakhir apa Bang? Boleh? Wah, kalau studi terakhir kita dulu di Politeknik Pertanian di Pesandalas. Kalau sekarang namanya Negeri Payakumbuh, di Payakumbuh, jurusan manajemen perkebunan. Jadi memang jurusan yang khusus konsentrasi di bidang perkebunan. Ya itu makanya kita juga berminat ya untuk ngembangin pertanian ini kan. Kemudian pernah juga ikut fellowship dulu di fellowship sekolah pemimpin muda nasional. Terus di Ciputra Entrepreneur, kemudian ada juga di jurusan kewirausahaan lainnya juga, ada juga ngambil kewirausahaan dan kelas-kelas lain lah. Mungkin itu. Oke, nah kenapa nih Bang? Kenapa kan dulu Abang kuliahnya di jurusan dunia perkebunan nih. Kenapa milihnya kopi? Karena gini, kopi itu salah satu komoditi strategis di Indonesia. Kenapa strategis? Karena alam kita itu alam tropis. Alam tropis itu sangat bagus untuk tumbuhnya kopi. Dan di dunia itu sangat dibutuhkan kopi. Sangat dibutuhkan, dan sementara kita punya potensi landscape, potensi alam yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Yang pertama daerah tropis, yang kedua tanah yang subur. Itulah Nusantara nih. Nusantara itu kan tanah yang subur, tanah tropis. Makanya keberadaan kopi ini sudah lama dia ada di Indonesia, di Nusantara ini. Nah, dari situ kan peluang yang memang kita harus garap, ikut terlibat lah di kegiatan tersebut. Nah, makanya kita juga sangat interest ya dari studi dulu memang. Bahkan kita mengenal kopi itu belum kuliah, kita dulu udah masih tamat SMA kita udah mulai belajar kopi di Sumatera Utara, di Danau Toba, di Medan dan di Aceh, di Jawa. Nah, itu potensi sebetulnya yang harus kita yang seluruh dunia itu tidak memiliki banyak. Nah, kopi sendiri kan tidak baik seluruh negara bisa nanam kopi. Benar-benar. Ada beberapa negara di dunia ini. Nah, mungkin dari ketertarikan itulah makanya kita coba bagaimana ikut terlibat lah di ekosistem kopi ini lah kalau bahasa sekarangnya kan. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya dari awal sampai sekarang itu tahun berapa sih Bang pertama kali ke usaha ini? Kalau kita berkegiatan ya di kopi itu sebenarnya mengenal mulai dari tahun 2008. Kita sebelum itu dulu kita melihat bagaimana ekosistem pertaniannya. Itulah di Prapat Danau Toba. Jadi di keliling Danau Toba itu merupakan daerah dataran tinggi yang memang punya kopi Arabica. Nah, kemudian kita mempelajari bagaimana rantai pasarnya. Nah, kalau dahulu itu kan belum banyak kopi shop semacam sekarang. Iya, sekarang benar. Kita udah banyak kopi shop di mana-mana, kedai kopi, warung kopi. Nah, kalau dulu kan fokusnya hanya mentah dari kebun, kemudian dibawa ke gudang, dari gudang masuk ke kontainer, masuk ke kapal, kemudian dikirim ke beberapa negara tujuan lah ya. Kita mempelajari itu. Kemudian setelah itu baru kita fokus studi ya. Studi di bidang pertanian, khususnya perkebunan. Memang kita dulu spesifik meriset tentang kopi lah. Waktu studi kuliah itu memang bikin bagaimana kopi, perkebunan kopi, budidaya sampai ke pengolahan pasca panennya. Nah, interaksi itu saya pikir ya ini harus ikut terlibat di sektornya, di sektor mana ya, di hulu atau di hilirnya. Makanya kita bersama teman-teman menggagas sebuah brand atau sebuah perusahaan yang kemudian kita dirikan lah dulu semacam setelah tamat kuliah lah kita secara personal lah kita dirikan kan. Nah, itu kita fokus di hulu, bagaimana kemudian kopi itu bisa potensi lahan itu bisa ditanam dengan kopi. Itu kita dorong.
Bagaimana kita mendorong kolaborasi dengan beberapa pihak, ya. Kolaborasi dengan teman-teman petani, dengan teman-teman koperasi, dengan teman-teman banyak ekosistem yang terlibat di kopi. Nah, kalau sekarang kan enak, kita bisa lihat di mana-mana ada kopi shop. Iya. Udah mulai ya kan. Orang-orang udah pada tahu gitu kan, Ya. kalau kopi itu bukan kopi saset aja nih Oh, iya. gitu. Kopi itu ya kalau bisa ini ya saran kita minum yang original. Dulu bayangkan Belanda datang ke kita membawa kopi, bijinya dibawa ke luar negeri. Iya. Kemudian nenek moyang kita dulu karena kreatifnya saya kita pikirkan bikin ada daun kopi, ya itulah jadi kawah daun. Iya. Nah, sementara hasilnya bahan mentahnya dibawa ke luar negeri kan. Nah, masa sekarang kita udah merdeka, udah sekian tahun kita merdeka, masa kita nggak minum kopi yang asli kan? Benar. Sementara ya apa namanya, kita hasil kopi kita dari negara kita kan. Ya mungkin masa kita sendiri yang masak tapi kita nggak yang nyicipin, kita nggak Iya. ngerasain. Ya, itu sangat penting. Jadi makanya sekarang bagaimana sebenarnya mendorong orang Indonesia itu konsumsi kopinya naik, konsumsi kopi yang murni ya, sehingga memang seluruh apa namanya warga masyarakat kita itu bagaimana mengkonsumsi kopi yang sehat. Nah, efeknya ya pasti sehat gitu. Nah, kenapa ada ketakutan minum kopi, oh nggak sehat segala macam, ya apa dulu kopinya? Karena kan generalisir kopi ya, ternyata kopi yang tidak baik untuk kesehatan, yang mengandung bahan pengawet, bahan kimia segala macam kan yang tidak cocok kan. Makanya kita mendorong bagaimana kopi itu memang kopi yang murni, bagaimana kopi yang murni, bagaimana kopi bisa kita nikmati ya dari kita sendiri. Nah, itu. Sementara seluruh penduduk dunia ini, apalagi di Amerika, di Eropa, di Jepang itu hari ini juga sangat konsumsi kopinya tinggi, makanya dia salah satu negara yang mereka beli itu adalah Indonesia. Nah, Indonesia sendiri, Jawa, Sumatera itu kan dikenal memang sebagai penghasil kopi sejak dahulu. Sejak dahulu kita udah menghasilkan kopi, dan kopi kita itu memang karena daerah kita bagus, subur, itu sangat diminati. Ya, besar. Sumatera ini salah satu juga penghasil kopi besar, Takengon di Sumatera, dan itu memang sangat banyak. Nah, kan itu kan potensi. Kenapa kita nggak ikut serta? Benar. Kita coba ikut serta lah di ekosistem ini lah, di ekosistem kopi ini. Oke, Usman, mungkin itu awalan kita nih bincang-bincang sama foundernya Nusantara Agro International Coffee. Tapi masih banyak lagi yang bakal kita bahas pastinya tentang kopi juga, dan jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur.